الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan terkhusus di saat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu. Majelis yang kita harapkan, terus kita harapkan Allah Subhanahu wa taala semakin mempermudah jalan kita menuju ke negeri akhirat. Semakin mempermudah kita masuk ke dalam surganya. Baik, akhir pembahasan kita dalam bab al-muraqabah pada hadis yang ketiga. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya pernah di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Di sebuah undangan sahabat Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Rasulullah sallam. Maka Nabi bersabda, "Ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai gulam, sungguh saya akan mengajar beberapa kalimat. Kita sudah paham global kalimat ini, dan kita sudah paham makna gulam, bahwa beliau ketika masih anak-anak remaja. Yang jelas Nabi meninggal, Abdullah bin Abbas umurnya masih sekitar 5 tahun. Nabi meninggal ini umur beliau masih sekitar 15 tahun atau 16 tahun. Tapi sudah dapat pengajaran luar biasa ini. Saya akan ajar kepada engkau kalimat-kalimat. Kita sudah bahas 2 kalimat, yang pertama dan kedua. Ihfaz yahfazka. Jaga Allah, pasti Allah menjagamu. Kalimat kedua, ihfazillah tajiduhu tujahak. Dalam riwayat amamak, jaga Allah, kamu pasti jumpai Allah di hadapanmu. Maksud kita sudah pahami, jaga Allah, ya, bukan dirinya Allah yang mau dijaga, tapi jaga Allah sama. In tansurullah, jika kamu tolong Allah, maksudnya apa? Agar Allah perintah, Allah petunjuk, Allah jaga. Amanah dari Allah jaga. Yahfadkah, Allah menjagamu. Nah, kalau penjagaannya Allah, badan kita juga dijaga. Tapi sehebat-hebat penjagaan agama kita dijaga. Dijaga di dalam barzah sampai di
di akhirat. Kalau kita menjaga aturan Allah pada diri, dijaga. Menjaga aturan Allah pada keluarga, keluarga terjaga. Menjaga aturan Allah pada masyarakat, masyarakat terjaga. Ini biasa ya, kaidah. Iya. Yang diperlukan oleh setiap orang. Kemudian yang kedua, jaga Allah, kamu akan jumpai di hadapanmu. Maksudnya dituntun. Iya. Tertuntun betul. Sebab di hadapan, berarti Allah tuntun kita. Lanjut. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, maka kepada Allah. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat singkat. Jika kamu meminta, tidak disebutkan minta apa. Maka minta hanya kepada Allah. Apapun yang kita minta. Ilmu, agama, takwa, iman, kemampuan beramal, termasuk rezeki, kesehatan, kesembuhan, apapun. Minta apapun. Yang pantas kita minta, fas'alillah, minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah pemilik seluruhnya. Fabtaghu 'indallahir rizq. Harapkanlah di sisi Allah rezeki. Bagaimana kita disuruh meminta, mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mengarahkan harapannya berselain Allah, meminta-minta kepada orang, ini akan berakibat cacat pada agamanya. Keluar dari ini. Karena itu waris hadis-hadis larangan meminta kepada makhluk kecuali dalam kondisi darurat. Orang miskin, betul miskin, orang yang mempunyai tanggungan pinjaman yang sangat memberatkannya, orang yang betul-betul keadaan darurat, meminta dibenarkan. Tapi selainnya mendapatkan. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab seluruh keperluan kamu itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta hanya kepada Allah Subhanahu. Gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwan Allah. Minta ilmu. Minta kepada Allah. Minta rezeki. Minta kepada Allah. Minta iman. Minta Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan harus hanya kepada Allah Subhanahu. Sebab pemilik hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya pengampunan, masuk surga tidak ada, sembuh tidaknya kita, berhasil tidaknya usaha, selamat dalam perjalanan, itu khusus betul hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita minta kepada selain Allah, syirik dengan syirik akbar. Al-ikhwah rahimakumullah. Idza sa'alta fas'alillah.
Jika engkau meminta, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberi ilmu bahwa harapan betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala permintaan kita. Baik. Kemudian hadis Nabi mengatakan, "A'inu akhakum." Nabi minta kepada sahabat, tolong saudara kalian. Tolong Salman Al-Farisi. Kasih bantuan dia. Ini Nabi meminta? Minta kemana? Minta kepada sahabat. Supaya membantu sahabat. Bertentangan, tidak bertentangan. Permintaan Nabi kepada sahabat itu tidak lepas dari permintaan kepada Allah. Harapan Nabi hanya kepada Allah supaya Salman hanya Nabi menempuh sebab yang dibenarkan. Menempuh sebab yang dibenarkan. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bantu-membantu dalam kebaikan. A'inu, bantu saudara kalian. Ini hakikatnya adalah menawarkan kepada sahabat melalui upaya mereka membantu Salman. Jadi Nabi tawarkan kebaikan. Jelas? Lagi, coba perhatikan. Nabi bersabda dalam hadis tentang doa. Nabi meminta yang maknanya mintakan untukku syafaat atau al-maqam al-mahmud atau kalimat al-wasilah. Mintakan. Nabi minta kepada umatnya. Nabi minta ini. Mintakan untukku kepada Allah al-wasilah. Nabi disuruh meminta. Makanya kita baca setelah sehabis adzan doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Wahai Rabb, pemilik seruan yang sangat sempurna ini, dan solat yang ditegakkan ini, berilah kepada Muhammad al-wasilah, al-maqam al-mahmud, kedudukan yang tertinggi di akhirat. Yang ini, yang nampak Nabi minta. Dan manfaat ini kembali kepada Nabi. Sebab Nabi memintakan kan? Tetapi di dalamnya terkandung manfaat untuk orang yang dimintai. Sebab dengan meminta kepada Nabi, mereka dapat kemuliaan besar di akhirat pula. Jadi yang seperti justru memberi manfaat kepada orang yang dimintai. Yang seperti ini tidak masuk ke dalam hadis-hadis yang melarang meminta. Al-ikhwah rahimakumullah. Ada orang membangun masjid, besar manfaatnya bagi umat. Dia tawarkan kepada orang-orang yang mampu. Supaya orang yang mampu itu mendapat manfaat.
mendapat kebaikan. Maka ini masuk dalam hadis peminta tidak. Ini masuk dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa sebagaimana dalam hadis-hadis itu. Tapi kalau misalnya masjidnya sudah besar, jamaahnya saja tidak pernah penuh-penuh setengahnya. Hanya kurang cantik, kurang dirombak lagi. Minta. Permintaan seperti ini merengek-rengek. Apa manfaatnya untuk orang yang apa manfaatnya untuk orang yang menyumbang? Atau permintaan ketika orang yang meminta itu hatinya terikat, merendah di hadapan orang yang meminta. Salah meminta. Ini juga salah. Al-ikhwah rahimahumullah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan semua harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh sebab yang dibenarkan. Tetap hati tergantung dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu dalam bentuk meminta di atas ta'awun 'alal birr, tetap hati bergantung dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disusul wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu minta pertolongan, ini permintaan khusus. Isti'anah ini masuk dalam meminta. Isti'anah ini masuk dalam meminta. Tapi dia permintaan untuk mendapatkan bantuan. Jika kamu menginginkan bantuan, fasta'in billah, minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Lihat pelajaran akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk masih 10-an tahun mungkin. Menuntun. Kamu minta kepada Allah. Sejak kecil dia pun supaya mengharap terikat kepada Tuhannya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan yang sangat luar biasa. Sebagian orang mendidik anaknya sejak kecil. Dibawa seorang guru Palak Baraka sejak kecil anaknya dibawa kepada seorang syekh untuk minta berkah. Sejak kecil anaknya dibawa buah kuburan atau sesuatu yang dikeramatkan. Dididik sejak kecil di atas perkara yang menghancurkan agama. Dan banyak masyarakat terdidik seperti ini sejak kecil. Di mana mau merubahnya? Berat merubah perkara ini. Tapi inilah tantangan. Sejak kecil dididik. Kalau kamu mau bepergian, mau ini supaya selamat, lakukan ini. Lakukan sesuatu yang arahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya arahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Disuruh mengharap tolongan kepada Rasulullah SAW. La ilaha illallah.
Lihat pendidikan, wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi dididik kalau ada apa-apa pakai krim. Pakai cincin ini. Pakai sabuk ini. Pakai gelang ini. Pakai jimat ini. Pakai kulau ini. Dididik seperti itu. Di pelajaran sekolah tidak lepas dari itu. Cerita-cerita di buku-buku bahasa Indonesia, contoh-contoh bagaimana semua pahlawan-pahlawan yang dicontohkan di situ. Kemana harapannya? Kemana permintaan bantuannya? Bukan kepada Allah. Jadi keluar, wa idza fasta'in billah. Jika kamu minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah. Kemarin waktu ke Bulukumba pagi, singgah makan pagi di Jeneponto. Di rumah makan Sop Saudara. Ada orang ngontrak di situ, anak muda, beberapa. Sementara makan dia dekati, Ustaz, eroka kuta nangan nih. Karena ini Ustaz, persaingan ini di sini luar biasa. Persaingan ini luar biasa, saling cemburu-cemburu. Ternyata dia sudah didatangi macam-macam, sampai bola api datang. Orang-orang Ustaz, amma ke todong ko, amma ke ko anu. Ini sarangnya orang-orang ini. Masyarakat terdidik di atas itu. Ada apa-apa? Pakai ko anu. Kenapa bukan idasta'anta fasta'in bikan? Ini pendidikan dasar. Sebab pelaksanaannya masih banyak godaan. Kita kan diperhadapkan godaan. Isti'anah ini jenjangnya sangat luar biasa. Sampai kepada jenjang tertinggi tetap isti'anah. Ibadah yang paling hebat sekalipun kekuatannya pada isti'anah. Pada kekuatan permintaan pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini bilang bagus juga, dia bilang, saya anu saja Ustaz, saya bismillah saja. Saya tidak percaya begitu, saya bismillah saja. Kejadian ini jamaah, akhirnya kita tuntun dikit pagi sore. Saya bilang kalau mau lebih dapatkan pelajaran, datang ke imamnya Masjid Agung Jeneponto, Keman itu. Datang ke sana. Yang jelas kejadian ini banyak kita jumpai. Ada anak mau pergi merantau. Bapaknya kasih bekal. Aneh nu pakai. Bukan. Lihat-lihat Nabi. Wa idasta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua urusan. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hati dalam permintaan bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wujud permintaan itu, ada yang langsung doa minta kepada Allah, ada juga dalam bentuk meminta tolong melalui sebab-sebab yang dibenarkan. Ista'in bis-sabri was salat. Sabar dan salat. Kita disuruh minta tolong. Dengan bersabar dan salat. Ini minta kepada Allah ini. Tapi melalui sabar dan salat. Minta tolong melalui ta'awun alal birri wat taqwa. Ini kekuatan. Tinggal minta tolong melalui terwujudnya kesatuan di antara kaum muslimin. Ini kekuatan datangnya pertolongan.
Tapi hati kita hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati sudah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam keadaan salat, ini tidak akan bermanfaat salatnya. Baca ayat ista'inu billahi ista'inu bis sabr was salat. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Berarti banyak salat ini. Salat. Tapi salatnya tidak ditentukan oleh Allah, salatnya mau-maunya. Kemudian salat kepada Allah karena mengharapkan pertolongan, tetapi hatinya tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, percuma. Sebab itu sebab sementara tujuan sudah terpalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ingat, ini pengajaran untuk din. Untuk Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang ketika itu masih sangat muda. Jadi nih, jadi anak SD ini sudah harus berada di atas ini. Anak SD kelas berapa misalnya? Masuk sekolah umur berapa? 7. Kelas 1 7 Kelas 2 8. Kelas 3 9, 10, 4. Sekitar kelas 4. Ini tertanam sudah ini. Kalau pendidikan kita, sudah S1, S2, S3, masih datang ke dukun. Semakin tinggi pendidikannya, semakin banyak kesesatannya. Semakin banyak kulaula. Semakin banyak cincinnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini pendidikan yang sangat berharga. Dan beginilah Rasulullah SAW mendidik umat. Akhirnya umat jadi apa? Khairun nasi qarni, kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah zamanku. Tidak ada yang lebih baik daripada generasi Nabi SAW. Itu generasi yang terbaik semenjak adanya dunia. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya. Ini didikannya seperti ini. Jaga Allah. Jadinya semuanya atas nama Allah. Minta petunjuk Allah. Minta kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Bagaimana keimanan kepada Allah mendasari nilai pendidikan itu. Nilai membangun umat. Membangun rumah tangga. Membangun generasi. Di atas keimanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini yang harus kita arahkan. Dan yang ini jamaah, orang tua yang paling berperan. Yang punya peranan penting dan tanggung jawab terbesar adalah orang tua. Guru yang bijaksana yang tahu perkara ini hanyalah bahagian dari kekuatan sebab orang tua. Tapi orang tua tetap orang tua yang arahkan kepada guru yang baik. Tapi mau tidak mau anak pasti kembali ke rumah. Mereka akan lebih banyak di rumah. Tapi kalau orang tua diam, ditambah diamnya justru contohnya apa lagi? Orang tuanya yang justru banyak kulau-kulaunya. Orang tuanya yang justru banyak simpanan-simpan pusakanya. Orang tuanya yang justru ketika kacau, gawat, tergoncang, lari ke kuburan. Terdidik anak-anak. Makanya Nabi SAW menegaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan lahir di atas fitrah. Fa'abawah, maka kedua orang tuanya lah yang yuhawwidani, yang menjadikannya Yahudi. Au yunassirani, atau menjadi Nasara. Au yumajjisani,
atau menjadikannya majusi. Jadi kedua orang tua yang bertanggung jawab. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini luar biasa. Sekarang, yang dua ini, meminta dan minta tolong. Apakah dalam hidup kita pernah lepas dari permintaan? Dalam hidup kita pernah lepas dari harapan, mengharap sesuatu? Berarti tidak boleh lepas dari permintaan ya. Berarti kita tidak pernah bisa lepas. Idza sa'al ali. Kemudian dalam hidup kita pernah hidup tidak perlu pertolongan? Siapa yang bisa hidup? Siapa yang bisa hidup tanpa pertolongan? Iya. Tidak ada manusia, bukan manusia. Tidak ada bisa hidup tanpa pertolongan manusia lainnya. Iya. Saya punya uang, tapi kalau tidak ada yang menjual, iya. Saya tidak perlu pertolongan petani. Saya tinggal beli. Kalau petani tidak mau jual, iya. Terus apakah sehat terus? Tidak pernah. Saya bayar dokter. Kalau dokter tidak mau, terapi. Kita tidak lihat. Iya. Kita perlu pertolongan. Yang ternyata, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kita sudah dibuatkan aturan permintaan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan permintaan kepada Allah, harapan kepada Allah. Iya, maksud seluruh Allah dan minta bantuannya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perdalam perkara ini, masuk dalam makna meminta itu beribadah. Saat kita sholat kita meminta? Meminta? Ya tidak. Kita berdiri atau kita minta? Waktu berdiri sholat apa yang kita minta? Ada yang kita minta? Jangan tidak ada, hanya sekedar berdiri. Ada, mengaku saja. Apa yang minta? Iya. Itu diantaranya ketika baca Al-Fatihah, ihdinas as-siratal mustaqim. Iya. Tapi itu doa. Banyak yang berdoa tapi tidak minta. Dia baca ihdinas as-siratal mustaqim, tapi dia jalan yang lurus. Dia baca saja. Tidak ada harapan, tidak ada permintaan untuk jalan yang lurus. Iya. Setiap sholat, setiap gerakan niat itulah permintaan. Iya. Lagi pula berdirinya kita itu kemana? Untuk siapa? Untuk membesarkan Allah. Itu permintaan kepada Allah. Bukan kepadanya. Kita serahkan untuk supaya dapat ridhonya, dapat pujiannya, dapat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu kepada Allah. Melalui ibadah kita harapkan, kita serahkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ini jamaah tidak akan bisa kita dapatkan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, disusul wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi ini sejalan ini. Ini harus sejalan. Kamu meminta usaha kamu berhasil. Ini permintaan, minta kepada Allah keberhasilannya. Mau berhasil, minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, permintaan kan? Mau berhasil, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan besar. Harapkan betul Allah. Tapi ingat, harus kedua dilanjutkan. Minta pertolongan kepada Allah. Jadi sudah maksudkan karena Allah. Supaya berhasil. Mengharapkan pujian, keridaan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak harus minta pertolongannya. Harus minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantara makna pertolongan Allah, apa yang Allah telah turunkan? Agama. Agama itu penolong yang sangat hebat.
tinggal kita laksanakan, kita tertuntun. Kita tidak perlu lagi memikir bagaimana caranya. Sebab Allah sudah turunkan melalui Rasulnya. Dan Allah telah sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atwaikum ni'mati. Wa raditu lakumul islam dina. Hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah cukupkan nikmat kalian. Dan telah kuridai Islam menjadi agama kalian. Jadi minta hanya kepada Allah. Hati meminta hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama dengan itu, dalam apapun yang kita minta, maka harapkan pertolongan Allah Taala semata. Ini kandungan iyyaka na'budu maksud hanya kepada Allah. Ibadah semuanya hanya kepada Allah. Harapan semuanya kepada Allah. Dan bersama dengan itu kita tidak bisa dapatkan itu. Kita tidak bisa dapatkan Allah sebagai satu-satunya yang kita harapkan. Kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta miliknya Allah. Tidak akan bisa kecuali hanya dengan pertolongan pemiliknya. Idza fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dalam salat dan di luar salat. Dalam usaha di atas agama, dalam usaha keduniaan. Di dunia, di alam barzakh, di akhirat, kita harus hanya meminta kepada Allah dan minta pertolongan hanya kepada ilmu ini akan mengantar kita kepada muraqabatullah. Iya tidak? Sebab setiap saat kita perlu permintaan kan? Perlu bantu. Sementara diarahkan kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Ini muraqabatullah. Kita terus minta kepadanya, harapkan pertolongan kepadanya. Jadi muraqabatullah kalau dalam makna ini bukan hanya di saat sholat, bukan hanya di saat berdiri, di saat di kantor, di sawah. Ada harapan, ada permintaan kita diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Nabi memberi ilmu untuk semakin kokoh kita dalam muraqabatullah. Wa'alam. Kalimat ilm dalam Al-Quran dan itu bermakna yakin. Ilmu yakini. Jangan hanya sekedar dihafal. Tapi tanamkan sedalam-dalamnya di dalam hati annal ummah, bahwa sungguh umat law ijtama'at, kalau seluruhnya bersepakat, ta'ayyanfa'u, bersepakat semuanya mau untuk memberi manfaat kepada engkau bisyai, manfaat sedikit pun juga, lam yanfa'uk, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepada engkau illa kecuali bisyai, dengan sesuatu yang qad katabahu Allahu lak, yang Allah telah tetapkan kamu. Kalau begitu, memang betul-betul mintanya hanya kepada Allah, minta tolongnya harus hanya kepada Allah. Sebab tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung pengajaran keimanan terhadap takdir lengkap dengan penggunaan keimanan ini. Ini luar biasa ini. Sebab banyak orang disuruh beriman kepada takdir. Iya, harus imani seperti itu. Sebab kalau tidak bahaya. Tapi harusnya takdir Allah, harus yakin. Walaupun dia ada syubhat, tapi harus yakin itu. Akhirnya dia kesulitan diarahkan kemana keimanan ini. Di sini Nabi langsung tuntunkan. Sempurna ini. Dituntun harus imani seperti itu. Keimanan ini diarahkan. Langsung termanfaatkan. Ini metode pengajaran yang paling sempurna. Sebab sekali langsung mendatangkan hasil. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini dari sisi manfaat. Kemudian wa ini ijtama'u. Mereka bersepakat ala ayyadurruka bisyai'. Untuk yadurru, mendatangkan darar, bencana, musibah, sakit, penderitaan kepada engkau bisyai', walaupun sedikit. Tetap tidak akan bisa mendatangkan darar bagi engkau illa kecuali
sesuatu yang Allah tetapkan, takdirkan bagimu. Kemudian Nabi tutup, rufi'atil aqlam, pena telah diangkat. Jaffatis suhuf, lembaran telah kering. 50.000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Bukan kita, langit dan buminya. Sebelum dicipta langit dan bumi, sudah selesai semua urusan yang akan terjadi. Karena Allah Maha tahu. Ada yang Allah tidak ketahui. Dan Allah menetapkan sesuai dengan keadilan dan kebijaksanaannya. Siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Siapa yang beriman, siapa yang kafir. Siapa yang beriman dulu kemudian kafir, siapa yang kafir dulu kemudian beriman. Sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Tidak ada yang keluar dari ketetapan itu. Kalau di bawah lafadznya lain. Di bawah lafadznya At-Tirmidzi, ihfadillah ta'anak, jaga Allah kamu akan jumpai di hadapannya. Sudah jelas ini ya? Maknanya. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah. Kenal Allah di tenang, damai, maka dia akan mengenal engkau dalam kondisi syiddah, gawat yang menimpamu. Ini masuk dalam uraian. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apalagi dalam kondisi gawat. Sebab dalam kondisi tenang semua keadaan mintanya kepada Allah. Apalagi permintaan ketika gawat. Harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat diingat, maka ingat ketika masih dalam keadaan tenang. Jangan nanti bangkrut. Baru mau datang ke masjid. Masih bagus daripada tidak datang-datang. Tapi di saat masih ada, simpan untuk akhirat. Di saat masih sehat, beramal. Di saat masih muda, manfaatkan kepemudaan. Di saat masih memiliki, manfaatkan apa yang kita miliki untuk semakin dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimakumullah. Kemudian lihat, wa'lam annama akhta'at. Yakinlah bahwa apapun yang akhta'at yang tidak mengenai kamu, salah kamu, lam yakul yusibak, selamanya tidak akan menimpamu. Wa ma asabak, dan apapun yang telah menimpa kamu, lam yakul yukhti'ak, selamanya tidak akan keliru dari kamu, pasti kena. Kenapa? Sebab di atas itu. Semuanya telah Allah takdirkan. Kemudian ditutup dengan yakinlah bahwa pertolongan itu bersama dengan kesabaran dan bahwa pembukaan terbuka kelapangan itu bersamaan dengan kesempitan dan sungguh kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Baik. Kembali dulu kepada pembahasan yang di atas. Nabi memberi nasihat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma supaya meyakini dua hal utama. Dalam hal manfaat dan dalam hal bahaya, itu semuanya betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah. Kalau Allah sudah tetapkan seperti itu, pasti seperti itu. Kalau tidak, selamanya tidak akan menimpa. Ini kemana arah manfaatnya? Arahnya kepada kesyukuran dan kesabaran. Dan uraian-uraian dari dua hal itu. Ketika kita berhasil dengan mengerahkan segenap kemampuan kita, menempuh sebab-sebab yang benar, alhamdulillah berhasil. Kita yakin? Itu karena Allah takdirkan seperti itu? Yakin? Kalau kita yang lahir adalah bersyukur dan tidak akan takabur.
Saya kita yakin kalau Allah tidak takdirkan, walaupun saya kerahkan semuanya, tetap saya tidak akan dapatkan. Iya. Karena ini keyakinannya, begitu berhasil dia bersyukur. Dan dengan kesyukuran, la azidannakum. Pasti saya tambah. Ini maksud dari pemberian itu. Jadi di saat berhasil, itu belum tentu baik. Lihat sikapnya. Kalau bersyukur, syukur, baru baik. Baru dapat kemuliaan dengan syukur itu. Sebab pilihan itu hanyalah bahagian dari musibah. Bahagian dari cobaan. Dan di saat kita gagal, kita kerahkan semua usaha. Iya, usaha meminta syar'i, usaha yang syar'i, usaha. Kerahkan. Ternyata takdir Allah gagal. Kalau kita di atas keimanan terhadap takdir, teringat gagal. Berarti takdir Allah. Kalau Allah takdirkan seperti ini, pasti gagal. Labar? Sabar. Sebab tidak ada yang bisa. Walaupun semuanya menginginkan saya berhasil dan membantu, mengerahkan semuanya. Kalau Allah takdirkan gagal. Lahir kesabaran. Dengan sikap sabar, justru kegagalan ini adalah pemberian yang tiada tandingannya. Sebab ma'u'tiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a minas sabar. Tidaklah pemberian yang lebih baik dan lebih luas yang mengalahkan kesabaran kepada hamba. Justru diberi saat apa? Diberi kesabaran di saat apa? Dia mampu bersikap di saat bangkrut itu. Gagal, berhasil, semuanya musibah. Semuanya cobaan. Ukurannya adalah syukur dan sabar. Dan ini tidak akan bisa kecuali harusnya yakin bahwa semuanya Allah telah tetapkan. Kalau kita urai lagi pengembangannya, di saat kita berhasil, jangan takabur. Ini uraian yang mendampingi syukur. Berhasil, tutup takabur sebab kita yakin ini semua karena Allah telah takdirkan. Iya, bukan sebab yang menjadi saya dapat, tapi Allah semata yang takdirkan. Sebab kalau sebab yang memberi, maka semua yang menempuh sebab pasti dapat. Dokter paru-paru mati karena penyakit paru-paru. Berapa banyak orang sembuh melalui penyakit paru-paru, tapi dia sendiri tewas karena penyakit paru-paru. Itu sudah ada yang batuk-batuk. Jadi bukan sebab. Jadi saat berhasil, keyakinan terhadap takdir ini menekan ketakaburan. Menekan ketakaburan. Melahirkan kesyukuran. Sebaliknya, di saat gagal, di saat gagal,